Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua selalu dipermudah dalam urusan hal apapun. Alhamdulillah sekarang udah di amma ba'd ya, udah kedua kalinya ini dalam amma ba'd. Yang kedua atau yang ketiga ya? Yang kedua. Nah, sekarang udah di amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Ay ba'dama taqaddama, setelah apa yang sudah dahulu disebutkan, fa inni aradtu an ajma'a kitaban lil akhbari ay al ahadits an-nubuwah ay al-mansubati lin nabi li'annaha aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa athar ay al-manqulat marwiyah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi isnadin sahihin, fas sahihu huwa mattasala sanaduhu wa adalat nakaltuhu. Artinya setelah setelah sesuatu yang sudah disebutkan di belakang, yaitu fa inni aradtu an ajma'a kitaban lil akhbari. Sesungguhnya aku menginginkan bahwa menghimpun satu kitab lil akhbar bagi beberapa akhbar, artinya al ahadits, artinya beberapa hadis. Jadi beliau Imam Nawawi menginginkan menghimpun dalam satu kitab hadis Nabi yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang dinisbatkan kepada? Karena hadis itu adalah perucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wal asar, dan juga asar, artinya asar apa? Aiman kolat, yang dinukilkan, al-marwiyah, yang diriwayatkan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan isnad sahihin, dengan isnad yang sahih. Jadi beliau menginginkan menghimpun satu kitab hadis Nabi yang diriwayatkan langsung dari Rasulullah SAW dengan sanad-sanadnya yang sahih. Maka fasahihu huwa mattasala sanaduhu, maka adapun bermula sahih, huwa mattasala sanaduhu, itulah sesuatu yang bersambunglah sanadnya. Jadi sahih itu adalah sesuatu yang sanadnya itu bersambung. Penyandarannya itu adalah bersambung. Wa adalat nakaltuhu, dan dalil-dalil penukilannya, dalil-dalil penukilannya juga bersambung. Wal isnadu huwa hikayatu tariqil matni, dan adapun bermula sanad sanad huwa hikayatun, dia itu adalah satu hikayah tariqil matan, jalan matan. Jadi sanad ini adalah hikayah jalannya matan. Wasanadu huwa tariqul mausilah ilal matni. Adapun sanad, dia itu adalah jalan yang bersambung kepada matan, yang tersampaikan kepada matannya. Itu adalah sanad.
Yang perlu diingat isnad, bedanya isnad itu adalah hikayah tarik matan, jalan matan. Sedangkan sanad adalah jalan yang terhubung kepada matan. Maka faqauluka akhbirna fulanin illal akhir isnadun. Maka ucapan akhbirna fulan ila akhirnya isnadun. Maka kalau kita ngomong begini, si fulan sudah memberitahukan, mengkhabarkan kepada kita, itu adalah sebuah isnad. Ketika si fulan sudah memberitahukan kepada kita, adalah sebuah isnad. Isnad itulah yang dinamakan hikayah tariqil matni. Hikayah tarik matan, jalan matan. Beda sanad dan isnad. Sanad adalah jalan yang terhubung kepada matan. Ya, sanad. Isnad itu adalah ucapan, sebuah ucapan yang disampaikan kepada seseorang. Si A menyampaikan kepada si B, itu disebut adalah isnad. Wa nafsur rijal, adapun bermula dari seorang laki-laki, sanad, itu sanad. Sedangkan laki-lakinya tersebut adalah sanadnya. Si A menyampaikan kepada si B disebut isnad. Sedangkan sanad adalah jalan yang terhubung kepada matan. Sedangkan sanad adalah si A-nya, seseorangnya. Wal matnu huwa al-fadl hadis alladhi taqumu bihal ma'ani. Dan adapun bermula matan, huwa dia itu adalah lafaz-lafaz hadis alladhi taqumu bihal ma'ani, yang berdiri dengannya oleh beberapa makna. Sedangkan matan adalah lafaz-lafaz hadisnya, lafaz hadisnya itu sendiri. Wa qala ibnu Jama'ah huwa ma yantahi ilaihi ghayatu sanad. Afada dzalika Ibrahim Shibrakhaiti. Ibnu Jama'ah mengatakan apa? Huwa mayantahi. Sanad matan itu adalah sesuatu yang berakhir kepadanya oleh puncaknya sanad. Ibnu Jama'ah mengatakan matan dia itu adalah lafaz hadis itu sendiri, yang terletak beberapa makna-makna. Namun Ibnu Jama'ah mengatakan matan adalah sesuatu yang berakhir padanya oleh penghujung puncaknya sanadnya, itu adalah matan. Ya, ini hal tersebut sudah dijelaskan oleh Syekh Ibrahim. Wasikin dan terpercaya. Tadi beliau, kita lihat matan. Fa inni aratu an ajma'a kitaban lil akhbarin nubuwah wal asaril marwiyati bi isnadin sahihin wasikin, dengan isnad yang sahih dan juga yang terpercaya. Artinya apa? Ketentuan yang menukilkannya dari perumpamaannya sampai sampai berakhirnya matan. Percaya, harus terpercaya orangnya. Fahazabtu apa ini, fahuzipat apa fahazabtu sekarang.
Nah, fahuzifatil asanid ay rauman lil ikhtisar wa huwa jam'u isnadin qala Badru bin Jama'ah al isnadu huwa al ikhbaru an tariqil matni. Lalu dibuangkan akan beberapa sanad, beberapa asanid, lalu dibuangkan akan asanid, sanad-sanad. Kenapa sanad-sanadnya dibuang? Rauman karena artinya maksudnya karena mengharapan lil istigha untuk meringkas. Beliau membuang sanad-sanad, yaitu artinya untuk beliau mengharapkan untuk meringkas kitab. Huwa jam'u isnadin, dan bermula dianya asanid itu adalah jama daripada isnad. Beliau membuang lafaz asanid karena untuk mengharapkan meringkas kitab, untuk meringkas, sedangkan asanid itu adalah jamaknya daripada isnad. Qala Badru bin Jama'ah, namun Al-Badru bin Jama'ah mengatakan al-isnadu huwal ikhbar, sedangkan isnad itu adalah satu ikhbar dari tarik matan. An tariqil matni, isnad adalah ikhbar dari jalan matannya. Sedangkan wasanadu huwa rafa'ul hadis ila qailihi, sedangkan sanad yaitu mengangkat hadis sampai kepada orang yang berkata, sampai orang yang mengatakannya, namanya sanad. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan as-sanadu silahul mu'min, sanad itu adalah senjatanya orang beriman. Fa idza lam yakun ma'ahu silahun, maka apabila tidak adalah bersamanya itu silah, itu senjata, fabima yuqatil, maka dengan apa dia berperang. Dan sanad adalah senjatanya orang beriman, sedangkan kalau dia tidak memiliki senjata, lalu dia dengan apa akan berperang? Maka dalam meriwayatkan hadis itu perlu sanad, perlu penyambung, perlu penyandaran yang jelas, benar dan terpercaya. Enggak sembarangan dalam meriwayatkan hadis. Wa qala Syafi'i radhiyallahu an, Imam Syafi'i mengatakan apa? Alladzi yatlubul hadis bila sanadin kahatibin laila yatahammalul hatba. Orang yang mencari alladzi yatlubul hadis, orang yang mencari hadis bila sanadin, tanpa ada sanad, kahatabi lailan, seperti orang yang mencari kayu bakar pada malam hari, yatahammalul hatba, yang membawa dia akan kayu bakarnya. Wa fihi af'a, dan sabit padanya kayu bakar itu ada af'a, ada ular. Wa huwa la yadri, sedangkan dia tidak mengetahui. Dan itu orang yang mencari hadis tanpa ada sanad itu seperti orang cari kayu bakar di malam hari, yang mana dia itu membawa kayu bakar tersebut. Di kayu bakarnya tersebut ada seekor ular yang mana dia tidak mengetahuinya. Kan bahaya. Dia mencari hadis tanpa ada sanad itu berbahaya, namanya bunuh diri. Ular itu kan nggak tahu bisa ular itu beracun atau tidaknya. Kalau ular itu beracun, maka bisa membunuhnya. Dia bisa bisa dikatakan dengan orang yang zalim dan lain sebagainya. Wa ja'altuhu arba'ina baban fi kulli babin. Dan aku menjadikan akannya kitab akan 40 bab, fi kulli babin, pada tiap-tiap bab. Fi kulli babin, pada tiap-tiap bab. Jadi beliau menjadikan 40 bab, fi kulli babin, dalam setiap bab, asyaratu ahadis, itu 10
10 hadis. Ya, jadi sebahagian darinya bab itu 10 hadis. Ya, dari setiap satu bab ada 10 hadis. Fabajmu'ul ahadis arba'ami'atun. Maka bermula himpunan hadis itu 400. Ya, beliau menempatkan dalam kitab ini ada 40 bab, yang mana di dalam satu bab tersebut terdapat 10 hadis. Ya, kalau dihitung semuanya dalam 40 bab ini menjadi 400 hadis. Itu dalam Masya Allah, dalam satu kitab ini ada 400 hadis. Luar biasa kalau kita khatam nih kitab, udah ada baca kita 400 hadis. Kalau kita bisa hafal, alhamdulillah, Masya Allah. Ya, dan luar biasa kalau kita bisa hafal 400 hadis ini. Ya udah 16 menit. Sampai di sini aja dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai itu